Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Video Kreatif 11 MIPA Unggulan 6. Perkenalkan, nama saya Choi Runisa Syahra Nabila. Saya Dito Nugroho. Saya Fakih Abdul Salam. Nama saya Bedvino Talib Bidat Moko. Saya Rafi Gaizan Susi. Umat Islam sudah sering memperingati Maulid Nabi sebagai peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisah perjalanan meskipun tidak mudah dan bahagia, Rasulullah tetap mendapatkan tantangan dan cobaan dari Allah. Kali ini kita akan menceritakan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Muhammad pertama kali datang dari riwayat kelahiran Nabi Muhammad sendiri. Seperti diketahui, kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan peristiwa pasukan gajah yang tengah berusaha merobohkan Ka'bah. Pada saat itu Allah mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu pembawa wabah penyakit kepada pasukan gajah yang sedang berusaha merobohkan tempat suci dan bersejarah umat Islam, yaitu Ka'bah. Di tahun gajah ini Nabi Muhammad lahir di Mekah dan besar sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah telah wafat sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad dididik dan dibesarkan oleh seorang ibu yang mulia, yaitu Ibu Aminah. Lalu beberapa waktu bersama sang ibu, kemudian Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun tak berselang lama, setelah 2 tahun bersama sang kakek tercinta, Nabi Muhammad harus segera ditinggalkan kakek yang turut membesarkannya. Pada usia 8 tahun setelah kepergian sang kakek, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Meskipun hidup fakir dan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup, namun Abu Thalib adalah seorang yang dermawan, yang rajin berbagi dan bersedekah kepada sesama. Meskipun dalam keadaan sulit, namun Nabi Muhammad dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bersama pamannya. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Setelah peristiwa kelahiran, kisah Nabi Muhammad berikutnya yang patut menjadi teladan adalah peristiwa diturunkannya wahyu pertama dari Allah kepada Nabi Muhammad. Sebelum dijadikan seorang rasul, Allah pun telah memberikan anugerah keistimewaan kepada Nabi Muhammad. Yang salah satunya adalah wajahnya yang bersinar cerah, mampu mengalahkan sinar rembulan. Ini dikatakan sebagai tanda kebesaran Allah yang menunjukkan Nabi terakhir dengan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Selain karunia wajah yang bersinar, Rasulullah juga diberikan wahyu pertama yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang diturunkannya wahyu pertama, Rasulullah mendapatkan sebuah mimpi di mana malaikat Jibril datang menghampirinya. Nabi Muhammad pun merenung dan memikirkan mimpi yang dialaminya dengan menyendiri di Gua Hira. Kemudian di tempat itulah Nabi Muhammad diperlihatkan Allah bahwa mimpi yang dialaminya benar adanya. Pada saat itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan menurunkan wahyu pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah menurunkan ayat dari Quran surah Al-Alaq 1-4, yaitu sebagai berikut. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq 1-4. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW pulang dengan perasaan takut. Namun, disinilah waktu di mana kisah Rasulullah Nabi Muhammad SAW dimulai. Di mana Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir yang akan membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Melakukan dakwah secara rahasia. Kisah Nabi Muhammad berikutnya yang tidak kalah menarik untuk disimak adalah kisah perjalanan dakwah yang dilakukan secara diam-diam. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad kemudian mulai melakukan dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Khadijah, Abu Bakar Al-Siddiq, dan Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Rabah merupakan orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya. Setelah beberapa tahun melakukan kegiatan dakwah secara rahasia, kemudian Allah memberikan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah ini seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94, yaitu sebagai berikut. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Peristiwa Isra Miraj. Peristiwa Isra Miraj juga termasuk perjalanan penting dari kisah Nabi Muhammad yang bermakna dan mempunyai pesan mendalam. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad ini bermula ketika istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib wafat. Meninggalnya 2 orang penting dalam hidup Nabi Muhammad ini terjadi pada tahun ke-11 kepemimpinan Nabi Muhammad. Tahun tersebut merupakan tahun yang menyedihkan bagi seorang Nabi Muhammad. Ia harus kehilangan istri tercinta yang selalu mendampingi serta pamannya yang telah mengasuh sejak kecil. Namun, setelah peristiwa itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah melakukan perjalanan dari masjid
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ini disebut juga dengan Isra Miraj. Isra di sini diketahui sebagai perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh yang disebut dengan Miraj. Pada peristiwa inilah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang diwajibkan ditunaikan seluruh umat muslim. Wafatnya Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad berikutnya yang tidak boleh dilupakan adalah peristiwa wafatnya utusan Allah paling akhir ini. Konon Nabi Muhammad menderita sakit yang dialami selama beberapa bulan. Setelah melewati penyakitnya, Nabi Muhammad dikabarkan meninggal dunia. Peristiwa ini akan selalu dikenal umat muslim sebagai peristiwa besar dan bersejarah dari perjalanan seseorang yang memiliki segala sifat baik dan kemuliaan.